0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_Pro1ND. Pendengar, sudah pernahkah Anda berkunjung ke destinasi wisata Gua Batu Cermin di Kabupaten Manggarai Barat? Ini kabarnya bahwa pemerintah setempat akan mempercantik Gua Batu Cermin ya, setelah kemarin dilakukan beberapa pembenahan, sudah didandani ya Gua Batu Cermin ini. Kali ini pemerintah Manggarai Barat rencananya akan mempercantik Gua Batu Cermin, semakin dipercantik lagi dan akan ditanami 29 jenis bambu, dan kabarnya nanti akan dijadikan sebagai pusat arboretum bambu. Nah, untuk mengetahui apa itu pusat arboretum bambu dan seperti apa nanti dipercantik seperti apa Gua Batu Cermin ini, pendengar ya, kita akan ngobrol bersama dengan Direktur Perumda Bidadari Kabupaten Manggarai Barat, Sutanto Weri atau yang dikenal dengan Weritan. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Pak Weri, selamat pagi, salam sehat. Iya, selamat pagi Mbak Desi, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Ini tidak henti-hentinya Gua Batu Cermin ini dipercantik. Kemarin semakin ramai saya lihat ada festival food yang dilaksanakan di Gua Batu Cermin, begitu Pak Weri ya? Iya betul. Jadi pertama-tama terima kasih telah mengundang kami di acara ini. Jadi kemarin dalam rangka HUT Mabar yang Manggarai Barat yang ke-20, kita mau mengadakan ada beberapa rangkaian acara termasuk yang food festival, kemudian ada pertunjukan kesenian dan kebudayaan dari beberapa paguyuban yang ada di Labuan Bajo. Ya, oke. Dan setelah sukses acara itu ada informasi lagi bahwa akan dipercantik Gua Batu Cermin dan kemudian dijadikan pusat arboretum bambu, begitu ya Pak Weri ya? Iya betul. Ya, pusat arboretum bambu yang dimaksud ini seperti apa Pak Weri? Oke, baik. Jadi arboretum ini kan berasal dari bahasa Latin ya. Arbor itu berarti pohon, retum itu berarti tempat. Jadi arboretum itu adalah tempat menanam berbagai macam pohon. Nah, kalau kita lihat di dalam area Batu Cermin itu sebenarnya vegetasinya itu sangat kaya. Jadi terdapat pohon-pohon endemik yang memang asli tumbuh di Labuan Bajo. Kemudian terdapat juga bambu yang endemik, bambu toe istilahnya kalau di Labuan Bajo itu. Kemudian konsepnya Pak Bupati adalah kita akan membuat di area itu menjadi laboratorium bambu. Jadi akan ditanam sekitar 29 jenis bambu yang ada di NTT, yang mana kurang lebih 4 atau 5 jenis itu adalah bambu endemik. Jadi konsepnya seperti itu agar bisa menjadi showcase bambu di NTT. Mungkin kedepannya akan menjadi pusat penelitian bambu di NTT, sehingga pariwisata di Labuan Bajo ini tidak hanya bahari, tetapi kita juga punya yang disebut edu tourism. Oke, ya. Jadi tujuan besarnya, rencana jangka panjangnya seperti itu, begitu Pak Weri ya? Iya. Pak Weri, setelah ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh Bupati ya bahwa Gua Batu Cermin ini nanti akan dijadikan pusat arboretum bambu, apa yang kemudian sudah langsung dilakukan oleh Perumda Bidadari yang mengelola Gua Batu Cermin ini, Pak? Iya. Setelah penanaman kemarin, tentu saja tugasnya kita untuk menjamin atau meneruskan perawatan, kemudian penyiraman secara teratur. Kita bersyukur bahwa penanaman ini sangat tepat timingnya sekarang setelah di musim hujan, sehingga mungkin effort untuk menyiram masih bisa kita kurangi. Tetapi dalam waktu yang ada ini kita juga masih proses untuk pemetaan lebih lanjut, karena area itu sangat luas, ada 19 hektar. Pemetaan lebih lanjut area-area mana saja yang akan kita tanami lagi, karena kita akan menciptakan di sana itu bambu forest. Jadi benar-benar yang mempunyai fungsi satu sebagai meningkatkan volume air, kemudian dia menyerap CO2, sehingga pada saatnya nanti Labuan Bajo ini
sangat maju, yang penuh dengan polusi, maka bambu-bambu ini sudah siap untuk sebagai mengurangi emisi karbon. Yang berikut, tempat ini ditata sedemikian rupa sehingga sangat nyaman juga untuk sebagai tempat wisata, baik untuk wisatawan maupun untuk warga lokal di Labuan Bajo. Ya, untuk nanti dalam rangka menuju pusat arboretum bambu dan juga tadi pusat laboratorium bambu di NTT, tahap-tahapan apa yang kemudian sudah dirancang dan ajak waktunya seperti apa yang sudah direncanakan ini Pak Wery di setiap tahapannya? Oke. Dalam proses ini kami bekerja sama dengan Yayasan Bambu Lestari ya, Yayasan Bambu Lestari yang sudah sukses membangun sekolah bambu di Kabupaten Ngada. Nah, kami dibantu dan dibimbing oleh yayasan tersebut dalam proses penataan dan perawatan bambu ini. Yang kita tahu bambu ini kurang lebih sekitar butuh waktu 3-4 tahun, kurang lebih, beda-beda setiap jenis, tapi kurang lebih 3-4 tahun, sehingga bambu itu nanti sudah siap dipanen. Nah, itu juga baru tahu kemarin, ternyata pohon bambu ini juga harus dipanen. Untuk menjaga kesehatan bambu tersebut, bambu ini harus dipanen, sehingga hasil panenan bambu tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama para pelaku ekonomi kreatif, untuk membuat produk-produk industri gitu. Oke, ya. Lalu masyarakat nanti kemudian bisa terlibat di dalam proses ini seperti apa, Pak Wery? Ya, jadi kedepannya hasil panenan tersebut nanti bisa dimanfaatkan. Nah, seperti kita tahu di Labuan Bajo juga di Dinas Naker Trans Koperasi dan UKM itu juga dalam waktu dekat akan membangun workshop khusus bambu. Sehingga nanti para pelaku UMKM di samping bahan bakunya sudah tersedia, workshopnya pun sudah tersedia, dan saya pikir untuk bicara mengenai market penjualannya juga di Labuan Bajo ini sangat besar ya, sehingga produk-produk nanti itu akan mudah terserap, baik untuk wisatawan, bisa juga untuk industri-industri yang ada di sini, hotel-hotel dan lain-lain itu saya pikir akan banyak membutuhkan produk-produk yang berbahan alami, terutama bambu. Oke, ya nanti kedepannya pengelolaan juga tentu akan bisa melibatkan masyarakat baik dalam proses dan juga pemanfaatan hasilnya begitu Pak Wery ya? Betul. Ya betul. Pak Wery dalam. Saya tambahkan lagi. Ya, saya tambahkan lagi kedepannya ini bisa juga menjadi tempat penyiapan bibit-bibit bambu untuk masyarakat-masyarakat yang mempunyai lahan luas yang juga mau ditanami bambu. Begitu. Oke, Pak Wery. Nah, untuk mewujudkan semua target-target yang sudah disampaikan oleh Pak Wery tadi ya, termasuk GBC sebagai pusat arboretum, kemudian laboratorium bambu, apa saja kemudian yang masih menjadi kendala sampai dengan saat ini perlu perhatian bersama dan harapannya agar kendala-kendala itu bisa terurai satu-satu begitu Pak Wery. Iya, baik. Ini merupakan langkah awal ya. Jadi harapan kita ini merupakan sebuah trigger bertepatan dengan HUT Manggarai Barat yang ke-20 ini. Kita harapkan ini bisa menjadi sebuah trigger, sebuah gerakan bersama. Jadi bukan hanya 1-2 pihak, tapi seluruh elemen yang ada di Labuan Bajo ini membuat sebuah gerakan sehingga proses penanaman ini bisa benar-benar berhasil, tidak hanya di Gua Batu Cermin saja. Mungkin Gua Batu Cermin ini sebagai awal, tetapi ini bisa menjadi sebuah gerakan untuk di seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Seperti kita tahu, programnya Pak Bupati ini juga tidak hanya di Batu Cermin, tetapi di beberapa tempat yang tersebar di beberapa kecamatan ini juga dilakukan proses penanaman bambu secara besar-besaran. Oke, ya. Mudah-mudahan semua target ini dapat terrealisasi dalam prosesnya juga mudah-mudahan ini tidak menemukan banyak kendala begitu Pak Wery ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wery untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat bertugas hari ini Pak ya.
Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wery. Selamat pagi. Bersama kami baru saja Direktur Perumda Bidadari Kabupaten Manggarai Barat ya, Sutanto Wery tadi yang menyampaikan bahwa saat ini sedang dipersiapkan Gua Batu Cermin menjadi pusat arboretum bambu dan juga dalam jangka panjangnya diharapkan ini bisa menjadi pusat laboratorium bambu untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masih dalam proses pengerjaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemudian juga target-target tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sutanto Wery. Pendengar, untuk Anda yang ketinggalan 2 topik perbincangan wawancara yang baru saja kami hadirkan, Anda juga bisa mengakses kembali melalui YouTube channel RRI ND untuk mengetahui informasi-informasi selengkapnya yang sudah kami hadirkan bersama dengan narasumber-narasumber pagi ini.